Oke. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya ABC Mozart? Apa kabarnya ABC Mozart? Mari kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dengar firman Tuhan. Siap semuanya? Amin. Oke, yuk. Langsung saja kita siapkan ayatnya, ada di Matius pasal yang ke-16. Ayat 21 sampai 28. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayatnya tahan di sini, buka di sini. Nah, sekarang kita akan nanti akan kita baca, tapi mari sekarang kita dengarkan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lagu yang terakhir mengatakan apa? Kau berfirman dan sembuhkanku. Ya. Kau bersabda dan selamat, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku apa? Percaya padamu. Amin. Semua percaya sama Tuhan Yesus? Semua percaya bahwa janji-janjinya itu akan tergenapi dalam hidup kita? Amin. 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 Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita ini membawa janji-janji Tuhan, ketika kita ini membawa apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita, yang menjadi istilah kerennya apa ya, istilah bahasa Inggrisnya, destiny, atau apa yang kalau apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan mengatakannya bahwa rancangannya buat setiap kita itu baik. Amin. Rancangan yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Sehingga apa yang kita bawa dari Tuhan itu adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang sungguh-sungguh seharusnya itu menguatkan iman kita. Tetapi ketika kita mulai menjalani kehidupan kita, apalagi kita mulai bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang-orang lain, tidak cuma hanya di gereja, ya, atau hanya di tempat pelayanan, tapi juga mungkin di sekolah, di tempat bekerja, atau keluarga sekalipun, dimanapun kita berada ketika kita bertemu orang. Tahu nggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita juga bertemu dengan berbagai macam orang. Halo Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang banyak orang, itu bukan cuma jumlahnya aja yang banyak, tapi jenis dan macamnya juga banyak. Berarti kalau jenis macamnya dan juga banyak, berarti jenis dan macam dari pemikiran juga banyak juga. Artinya ketika kita ketemu orang, kita akan menemui ada banyak macam orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita mau ambil garis besarnya, kita bagi jadi dua. Ada orang yang memberikan dampak positif dalam hidup kita. Dan ada orang yang memberikan dampak negatif buat hidup kita. Ya, kalau mau dari berbagai macam orang itu, dari banyak orang itu, kalau kita mau tarik garis besar, ada dua orang yang kita temui. Satu orang yang membawa dampak positif buat kita. Yang kedua adalah orang yang membawa dampak negatif dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan kita untuk membawa janji Tuhan, membawa rencana Tuhan, kita mau tidak mau harus dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Karena kita ini masih hidup di dunia. Dan kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam struktur sosial, berbagai macam pemikiran, berbagai macam opini, berbagai macam pendidikan, berbagai macam doktrin yang ada di dalam kehidupan orang-orang ini. Tetapi kalau kita mau bagi dua tadi seperti yang saya katakan, kita bisa jadikan dua. Ada orang yang positif bagi kehidupan kita. Dan juga ada orang yang negatif. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita berbicara orang yang negatif, itu adalah, kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu namanya adalah toksik. Apa Bapak Ibu? Halo? Toksik. Apa? Toksik. Ya, istilahnya anak-anak zaman sekarang, saya pinjam ya. Toksik itu adalah orang-orang yang memberikan pengaruh negatif buat kita. Itu adalah orang-orang yang toksik, yang tidak membawa nilai, tidak menambahkan nilai dalam hidup kita, yang membawa negatif.
Contohnya, ketika kita berjalan, ketika kita bertemu dengan orang-orang sambil kita bawa janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia berkata engkau sembuh, maka engkau akan sembuh. Kalau dia berkata engkau hidup, engkau akan. Tapi kalau ketemu orang yang toksik, orang yang negatif, orang-orang yang toksik dan negatif ini akan berkata, gak mungkin. Vonis dokter, uripmu tinggal 3 bulan lagi, gak mungkin. Pendetamu sembayang yo gak mandi, betul? Halo? Gak mungkin, uripmu iki sakmene ae. Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Halo? Ketika janji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan pada setiap kita untuk kita membawa damai di kehidupan kita. Betul? Firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita menjadi pembawa damai. Oh, gak iso, ajarne wong iku. Awakmu diplokotoi, bodoh. Mosok ngalah terus. Mosok jadi keset terus. Betul? Haleluya. Ada yang amin. Nah, ini pinter-pinter semua berarti ya. Tidak ada toxic people di sini. Haleluya. Apa toxic people? Orang-orang yang toxic. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita bawa janji Tuhan, ketika kita mulai masuk ke realita kehidupan kita, seringkali kita ini nemui orang-orang yang toksik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita ini udah ada janji Tuhan, udah ada firman-Nya, udah kita pegang teguh ketetapan Tuhan, udah kita pegang betul kehendaknya, kita ketemu dengan orang-orang yang toksik. Nah, orang-orang yang toksik ini adalah orang-orang yang berbahaya bagi kehidupan kita. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ada yang lebih berbahaya daripada orang-orang toksik ini. Apa Bapak Ibu? Yang lebih berbahaya dari orang-orang toksik ini adalah kalau kita jadi orang toksiknya. Apa Bapak Ibu? Kalau kita jadi orang toksiknya, itu jauh lebih berbahaya daripada kita ketemu orang-orang toksik. Atau orang-orang, ini bahasa Alkitabnya ya, toksik sama dengan batu sandungan. Apa Bapak Ibu? Apa? Batu sandungan ya, supaya lebih gampang. Aku ngomong toksik tak pikir kok kau sih ngerti, kok tolat oleh kafe, oke lah. Saya pakai bahasa Alkitabiah ya. Toksik adalah batu sandungan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Nah, yang berbahaya daripada engkau ketemu orang toksik adalah engkau menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Itu jauh lebih berbahaya daripada engkau bertemu orang yang jadi batu sandungan. Artinya, kalau kita ini bertemu orang yang jadi batu sandungan, artinya kehidupan kita sedang baik-baik saja, bukan? Artinya di depan ada ujian, bukan? Betul? Betul? Kehidupan kita baik-baik saja. Tapi kalau kita yang jadi batu sandungan, hati-hati. Kehidupanmu sedang tidak baik-baik saja. Amin? Amin? Firman Tuhan. Jauh lebih berbahaya daripada kita bertemu dengan orang-orang yang jadi batu sandungan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seringkali mungkin bahkan ada yang sengaja, tapi saya juga percaya ada banyak yang tidak sengaja menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Karena kita ini manusia yang masih jadi tempatnya salah, betul? Masih jadi tempatnya salah. Kadang nggak sengaja kita ini jadi batu sandungan. Tapi bukankah kita ini sebagai anak-anak Kristus, kita mau belajar terus semakin serupa dengan Kristus. Amin? Kalau hari ini kita pun masih sedikit-sedikit masih jadi batu kerikil, cili-cili yang masih bisa nyandungi orang. Yuk lambat laun kita mau makin hari, makin tahun, makin umur kita bertambah. Kita mau jadi semakin berubah, semakin seperti Kristus. Amin Bapak Ibu? Karena menjadi batu sandungan ini adalah satu tingkatan yang paling berbahaya dalam kehidupan kita daripada kita bertemu dengan orang yang jadi batu sandungan. Nah, kalau batu sandungan ini seperti apa? Batu sandungan ini bukan berbicara tentang bagaimana kita menyakiti hati lawan kita, hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita membuat marah atau jengkel orang-orang yang ada di sekitar kita, terus jadi kepahitan. No, bukan cuma itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang batu sandungan, ini mungkin bisa dicatat atau tidak terserah, tapi ini ada satu pengertian yang saya dapatkan ketika saya siapkan firman ini. Orang yang menjadi batu sandungan adalah orang yang membuat orang lain keluar dari kehendak Tuhan. Apa Bapak Ibu? Batu sandungan
adalah orang yang membuat orang lain keluar dari kehendak Tuhan. Orang yang membuat orang lain keluar dari kehendak Tuhan. Itu adalah batu sandungan. Mau tahu buktinya? Kita akan baca sama-sama. Kita lihat tadi di Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Mari kita akan baca di ayat 21 sampai 23. Ya, pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Matius 16 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Amin. Ya, ini adalah batu sandungan. Kalau kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus adalah untuk dia harus menderita dan dia harus menjalankan ini ya, apa yang sudah jadi misinya di dunia ini, untuk menderita, untuk mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Dia harus disiksa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang menolak dia pada waktu itu. Tetapi Petrus bilang apa? Enggak, guru. Sekali-kali jangan sampai itu terjadi kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Nyala engkau, iblis, engkau jadi apa? Batu sandungan. Nah, dari sini kita tahu, batu sandungan adalah orang yang membuat orang lain keluar dari kehendak Allah. Ya, Petrus ini salah satunya. Pada waktu itu Petrus masih belum bertobat, Bapak Ibu. Walaupun sudah jadi muridnya Yesus, gitu ya. Masih banyak sekali kelakuan-kelakuannya yang ya aneh lah. Pokoknya nggak sesuai sama apa yang diajarkan Yesus, gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Petrus itu jadi batu sandungan. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus loh, Bapak Ibu. Luar biasa. Batu sandungan. Ya. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di perikop sebelumnya, Tuhan bilang apa sama Petrus? Petrus, apa? Di atas apa? Ya, iman yang teguh. Terus apa? Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepas di bumi akan terlepas di. Nah, luar biasa kan? Gak lama setelah itu Tuhan bilang, enyahlah engkau. Nah, dah lah. Kayak saya kalau jadi Petrus bingung. Kok iso ya aku mari di lem-lem ngono ya. Habis dia ngomong, wah, memegang kunci kerajaan surga. Kok habis gitu aku dibilang iblis gitu ya. Apapun yang dirasakan Petrus Bapak Ibu, tapi dari sini kita tahu bahwa sebaik-baiknya dan sudah seharusnya setiap kita anak-anak Tuhan itu tidak jadi batu sandungan. Amin. Bukan hanya soal menyinggung orang lain, bukan hanya soal menyakiti hati orang lain, tetapi juga membuat orang lain itu keluar dari kehendak Tuhan. Contoh, ya ini contoh. Kalau contoh tak rasa lebih gampang. Gak usah pelayanan. Pelayanan di gereja, tok ae gak oleh-oleh jodoh, betul? Yan, tos Yan. Tak belani bro. Enggak lah. Ya tapi nyatanya itu toksik Bapak Ibu, itu batu sandungan. Lah kalau memang kehendaknya Tuhan Yanuar harus melayani, mau apa? Halo? Mau apa? Tuh? Tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bukan cuma buat Yanuar, buat semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Jeripayahmu gak sia-sia. Ini Mak D sering bilang ini sama saya, jeripayahmu tidak sia-sia. Itu firman Tuhan. Amin. Nah terus orang suruh pelayanan kongkon mandek. Kakean pelayanan Bapak Ibu katanya. Gara-gara gak oleh-oleh jodoh, astaga Tuhan. Aduh. Ya memang enggak semua orang seperti saya yang ketemu jodohnya di tempat pelayanan. Ya. Tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan porsinya masing-masing. Amin. Selapo minggu tuh konang gereja. Mending buka toko. Gas. Cuan
cuan. Ah, lapo sih usaha kok jujur. Zaman saiki gak ono bro usaha jujur, becok-becok titik gak apa-apa. Loh, aku ambek gerejaku diajari untuk jujur ya. Wah, aku pendeta membijuan, gak ro bisnis. Amin. Halo? Loh, kok gak ada yang amin? Oh, tidak ada, puji Tuhan. Ya. Loh, itu toksik loh. Loro hati gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi toksik, membuat engkau keluar daripada yang jadi kehendak Tuhan. Loh, ibadah kok dilarang. Halo, amin. Ini satu realita yang dekat kok dengan kita, gak jauh. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan buat setiap kita, bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, buat saya juga, buat semua yang ada di tempat ini. Untuk kita ini jadi anak-anak Tuhan itu tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Bukan perkara cuma soal menyakiti hati. Bukan cuma perkara soal membuat orang marah. Tapi untuk membuat orang keluar dari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak engkau harus ampuni musuhmu. Tetapi engkau berkata, ojo diampuni. Kenaan, sikat aja. Engkau sudah jadi batu sandungan. Halo Bapak Ibu? Halo? Loh Petrus baik loh. Petrus bilang sama Yesus, jangan Yesus, engkau itu enggak boleh mati, engkau enggak boleh tersiksa. Engkau ini raja gitu. Dalam salah satu terjemahan disebutkan bahwa Petrus bilang sama Yesus, engkau ini intinya Petrus itu berkata bahwa engkau ini raja, enggak boleh engkau menderita. Baik bukan? Baik, tapi jadi batu sandungan. Loh, dia enak-enak Petrus, Bapak Ibu, Yesus ngomong apa? Iblis kamu, ya gimana, ayo. Ya, kita harus rubah paradigma kita. Batu sandungan itu bukan cuma perkara buat orang emosi, buat orang tersinggung kepahitan lalu gak ke gereja. Itu iya. Tapi selain itu juga, engkau yang membuat orang-orang atau saudara-saudaramu atau orang lain di luar sana keluar dari kehendak Tuhan. Itu adalah batu sandungan. Halo? Amin? Halo? Amin Bapak Ibu? Ini kalau katanya pendeta-pendeta biasanya kalau khotbahnya lesu, nggak banyak yang amin, itu biasanya banyak yang kena gitu ya. Ya, puji Tuhan lah. Oke, Bapak Ibu, nah sekarang oke lah, itu gambaran tentang batu sandungan. Nah yang penting sekarang gimana caranya supaya kita gak jadi batu sandungan, betul gak? Ya, yang penting bagaimana caranya supaya kita ini gak jadi batu sandungan. Yuk kita lihat sama-sama apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, materinya bisa ditampilkan. Agar kita ini tidak jadi batu sandungan. Yang pertama adalah memiliki pola pikir Kristus. Sama-sama saya memiliki pola pikir Kristus. Nah yang pertama, untuk kita ini tidak jadi batu sandungan, kita ini harus memiliki pola pikir Kristus. Memiliki pola pikir Kristus berarti kita ini mengerti kehendak Tuhan. Dan hal ini adalah satu hal yang tidak bisa diciptakan ya. Untuk mengerti memiliki pola pikir Kristus, itu nggak bisa diciptakan dalam satu malam. Engkau bertobat, engkau berdoa, terus besok engkau langsung sempurna punya pola pikir Kristus. Enggak. Tapi untuk memiliki pola pikir Kristus, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu dibangun dari hari ke hari. Amin. Dari tentang bagaimana kita membangun manusia roh kita. Tentang bagaimana kita ini membuat kita semakin peka akan Tuhan. Itu dibangun dari hari ke hari. Amin. Bukan kayak membangun candi Prambanan dalam satu malam. Betul? Betul ya? Legendanya Jogja, Pak Tio, orang Jogja. Legendanya betul ya? Candi Prambanan dalam satu malam. Enggak. Untuk memiliki pola pikir Kristus. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu adalah hari ke hari. Karena itu enggak heran, kadang mungkin tanpa sengaja kita ini masih jadi batu sandungan buat orang. Ya kita ini perlu waktu, inilah kelemahan manusia yang terbatas oleh waktu. Tetapi saya percaya saat kita benar-benar mau, Tuhan yang akan memampukan kita, amin. Nah untuk mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu, ketika lambat laun kita ini mulai peka, kita ini mulai ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Lihat, lambat laun perkataan kita akan mulai berubah. Perilaku kita akan mulai berubah.
opini atau pendapat yang kita keluarkan akan mulai berubah. Sikap hati, bahkan prinsip hidup kita, itu akan mulai berubah. Berubahnya seperti apa? Berubah sesuai dengan pola pikir Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama, dan ini dibangun dari hari ke sehari Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah menenggelamkan diri dalam pola pikir Kristus, artinya tiap hari kita tidak pernah mau mengerti jalan pikiran Kristus, maka mau sampai kapan pun kita nggak akan pernah bisa ngerti. Kita nggak akan pernah bisa memiliki pola pikir Kristus. Amin? Halo? Amin? Karena memiliki pola pikir Kristus itu butuh waktu untuk dibangun. Karena kita ini adalah manusia yang sudah terlanjur tercemar dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika engkau menyerahkan kehidupanmu pada Roh Kudus, lambat laun Tuhan akan ubahkan. Selangkah demi selangkah. Engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah dilihat, Matius 16 ayat 23. Ya, Petrus itu dikatakan Tuhan. Lihat ya, Yesus mengatakan bahwa enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau apa? Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya pada waktu itu Petrus belum bertobat. Petrus berpikir bahwa ketika jadi seorang hamba Tuhan, ketika jadi seorang tuan atau Tuhan guru yang layak disembah, seorang raja, itu enggak perlu menderita. Itulah yang dipikirkan Petrus pada waktu itu. Tetapi ketika Petrus mau menyerahkan dirinya, bertobat, dan mau membangun pola pikir Kristus dalam hidupnya, Bapak Ibu akan lihat di waktu ke depan, khususnya sesudah Yesus naik ke surga, Petrus menjadi orang yang 180 derajat berbeda. Kalau Bapak Ibu mau baca, silakan dibaca di rumah. Ada di 1 Petrus pasal 4 ayat 12-19. Petrus yang tadinya menganggap bahwa penderitaan itu enggak jadi seharusnya bagian dari Tuhan dan umatnya. Di 1 Petrus 4 ayat 12-19. Petrus mengatakan penderitaan. Mengajarkan tentang bagaimana memang setiap kita sebagai orang percaya perlu mengalami yang namanya penderitaan. Tapi bukan berarti hidupnya penuh penderitaan gitu, enggak. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita bayar atau kita korbankan. Bukan uang, bukan soal uang. Tentang apa yang kita persembahkan sama Tuhan. Yang kadang itu menyakiti daging kita. Amin Bapak Ibu. Itu adalah memiliki pola pikir Kristus. Nah hari ini mari kita cek, apakah setiap kita ini sudah punya pola pikir Kristus? Mau tahu pola pikir Kristus bagaimana? Kita lihat. Yesus ajarkan ini sama Petrus ya. Ketika habis menegur Petrus, Yesus katakan ini. Maka lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa, ini perhatikan, mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Yesus ajarkan pola pikir ini. Yaitu bahwa kalau orang mau Kristus, ya harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ini sudah sering sekali ya, sudah sering dibahas, sudah sering dikatakan. Tetapi ada pola pikir yang berbeda, betul? Kalau Bapak Ibu diajak ikut MLM, apa yang ditawarkan? Halo? Keuntungan, betul? Wah, ini nanti kamu bisa dapat gini persen, nanti kalau kamu dapat bawahan lagi, nanti kamu dapat persenan lagi, dapat komisi lagi, kalau kamu jualnya sampai target, kamu bakal dapat duit, betul? Tapi yang Yesus tawarkan, sangkal diri, pikul salib, ikut tuh. Lah, sudah. Ya kan? Berbeda kan? Berbeda? Ya, ketika Yesus mengumpulkan pengikutnya, mengumpulkan anak-anaknya, mencari domba-domba yang terhilang, yang dia tawarkan adalah, yuk kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib.
ikut aku. Amin Bapak Ibu. Itu adalah pola pikir Kristus. Itu bukan Andre yang ngomong, tapi ini Alkitab yang sampaikan. Karena itu yang pertama, kalau kita benar-benar mau diri kita itu tidak jadi batu sandungan buat orang lain, miliki dulu pola pikir Kristus. Bapak Ibu, kalau engkau punya pola pikir Kristus, engkau tidak akan menghujat orang-orang yang sibuk dengan pelayanannya. Sibuk dalam arti tidak sampai meninggalkan waktunya dengan Tuhan ya, atau sampai kehidupannya tidak terurus. Tapi ketika orang pelayanan dengan giat, selama hidupnya terurus, biarkan saja. Tidak perlu ada omongan lagi, wah kon niki kakean pelayanan. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Amin? Amin? Saya lihat Januar juga makin subur ya, gitu ya. Nah, contohnya Januar aja lah, paling gampang lah. Yang paling sering kena toksik kan ya Januar ya. Oh ayo Yan, gak usah pelayanan, wis golek jodoh gitu kan ya. Ya paling gampang lah. Contoh paling dekat lah dengan kita. Kita lihat makin subur, tambah ganteng betul ya. Nah, kalau tambah ganteng tanda-tanda jodoh semakin dekat gitu ya. No. Januar pelayanan, ya terawat tuh. Januar tidak menggelandang. Oke Yan, mobilnya expander. Halo? Gak semua orang lo bisa beli expander. Halo? Banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari miliki pola pikir Kristus. Amin? Halo? Amin? Amin? Amin. Saya tahu kok, orang-orang yang banyak orang-orang di tempat ini aktif pelayanan, sudah cukup dewasa untuk bisa membagi waktunya antara pelayanan dan kehidupannya. Saya percaya itu. Amin? Nggak usah ada lagi omongan, terlalu banyak pelayanan, terlalu banyak gini, terlalu banyak kumpul-kumpul loh Bapak Ibu. Kumpul-kumpul, sharing sama orang kita. Apalagi nanti KPK, ada KPK gitu ya, mau ada KPK atau ada pertemuan apapun. Kalau sharingnya itu gak ngerasani orang, tapi mau bagi firman Tuhan, itu bermanfaat loh Bapak Ibu. Amin? Kadang ada aja orang yang ngomong aja, bukan soal ngomongnya, isinya apa omongannya. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Amin. Katakan sama diri kita sendiri. Halo. Katakan sama dirinya. Halo. Diriku stop, berhenti, jadi batu sandungan. Amin. Amin ya. Itu doa buat diri kita supaya Tuhan terus jagai kita supaya kita juga jadi batu sandungan. Amin. Yang pertama apa? Memiliki pola pikir Kristus. Kalau kita punya pola pikir Kristus, saya percaya ini langkah pertama untuk kita benar-benar jadi orang yang sungguh-sungguh bukan jadi batu sandungan. Amin. Jadi orang-orang yang jadi berkat dan punya dampak positif buat orang lain. Yang pertama adalah memiliki pola pikir Kristus. Yang kedua, poin yang terakhir. Haleluya, setelah ini kita perjamuan ya. Aduh. Yang kedua adalah apa? Tidak terlalu familiar. Ayatnya ada di Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus, ngapain Petrusnya? Menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, ini Bapak Ibu. Supaya kita enggak jadi batu sandungan. Yang pertama, itu tadi memiliki pola pikir Kristus. Yang kedua adalah jangan terlalu familiar sama siapapun. Dekat harus dan boleh, tapi tidak boleh terlalu familiar. Apa itu terlalu familiar? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yesus ini kan guru, betul? Ya, guru ya. Guru bagi muridnya, bagi 12 murid-muridnya. Seorang guru lagi ngomong, ini ceritanya lagi khotbah. Lagi ngomong, sama satu muridnya yang namanya Petrus iki, dibatek diseneni Bapak Ibu. Ojo ngomong ngono guru. Loh, kurang ajar gak Bapak Ibu? Sopan enggak? Enggak. Kenapa? Karena Petrus sudah merasa dekat dan terlalu familiar. Aku biasanya tiap hari ya ambil Yesus, tidur
tidur ya satu area sama Yesus, aku melayani ya bareng Yesus, aku jalan kemana-mana bareng Yesus. Sudah merasa terlalu familiar. Akhirnya apa? Gak mikir bahwa ini tuh yang dibatek-batek dan dimarahi tadi siapa nih Bapak Ibu? Guru nih. Salah satu yang paling gampang jadi batu sandungan adalah kalau kita ini terlalu familiar sama orang, akhirnya apa? Melewati batas. Pernah dengar gini nggak Bapak Ibu? Wong iki lek guyoni wong ae seneng, tapi lek diguyoni gak gelem. Pernah dengar begitu? Halo? Banyak ya? Loh jangan banyak Om Ocon, kita semua juga seperti itu. Lek guyoni seneng, kadang lek dinyek-nyek lek diguyoni enggak seneng. Tapi batasnya orang beda-beda, tahu betul? Sudah selayaknya kita jaga dengan sopan. Amin. Ini saya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering ketemu dengan saya, ya. Saya selalu mengusahakan ya, bukan berarti saya selalu bisa, tapi saya selalu mengusahakan untuk selalu pakai bahasa yang formal sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apalagi kalau memang saya belum terlalu kenal secara personal. Kalau ketemu Bapak Ibu saya bilang apa? Shalom Bapak Ibu gitu ya. Gak hai bro. Enggak. Orang yang lebih tua saya juga panggil tetap Shalom Om, Tante, Engkong, Emak gitu. Enggak saya panggil hai bro gitu ya. Gak ada. Walaupun mungkin ada yang deket sama saya, tapi tetap saya jaga. Kenapa? Saya juga baru tahu ya ketika saya persiapkan firman ini. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata begini, familiarity breeds contempt. Intinya adalah kalau kita ini terlalu familiar sama orang, itu akan menimbulkan satu ejekan atau satu perpecahan. Kenapa? Ya karena itu tadi, tanpa sadar kalau kita ini terlalu familiar sama orang, kita ini jadi memperlakukan orang lain itu seenaknya sendiri. Oh iya wis konco, babah aku mlebu omahe saenake dhewe. Betul? Oh iya wis konco, babah aku nyelang kelambi gak usah ngomong, buka lemari ini, mlebu kamare buka lemari ini tak gawe. Oh iya wis konco. Tak rasani bapake nek ngarepe. Bapak Ibu, kenapa? Karena terlalu familiar. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Akhirnya ketika ternyata sudah melewati batas, yang digudo iki ngamuk, akhirnya boleh tukaran, mari ngono di gereja gak sopo-sopoan, betul? Nah, ini kayaknya jauh lebih relate ini ya, jauh lebih real ini. Halo Bapak Ibu, ngomong tidak dijaga, bentang-bentang temennya. Karena kita enggak tahu loh Bapak Ibu, batas setiap orang itu di mana. Kapan wayahe wong ngamuk, ambek kapan wayahe wong enggak. Kalau memang belum tahu, sudah lebih baik. Ya, ini kalau saya ya, Saya juga terserah caranya, tergantung Bapak Ibu itu beda-beda. Tapi kalau saya selalu berusaha untuk formal. Walaupun kelihatannya, wah Andre ini kok terlalu dingin ya. Kok sama orang ini kok terlalu basa-basi. Bukan basa-basi Bapak Ibu, aku itu disalah ngomong. Temenan, sungguhan saya itu takut salah ngomong. Kenapa? Karena kalau terlalu familiar, kita akan jadi batu sandungan buat orang lain. Moro terlalu familiar, anu saenake dhewe dirangkul Bapak Ibu bojone ana di sebelah. Wah. Repot. Betul? Kalau lek sing ngrangkul lanang padha lanang enggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun aneh ya kadang ya. Kalau ibu-ibu rangkulan enggak aneh, tapi kalau bapak-bapak berrangkulan gini aneh gitu ya. Tapi kalau misalnya lawan jenis itu, walaupun temen, kenal deket, mbok rangkul-rangkul, akhirnya mbok gudoi, mbok jiwiti, sebelahnya nak bojone, apa meneh bojone ngamuan, waduh tambah Bapak Ibu. Wis, batusan, dungan. Karena apa? Terlalu familiar ya, sama kayak Petrus tadi. Saking familiarnya sama Tuhan Yesus, lali lek gurune. Loh, Petrus sendiri bilang apa di perikop sebelumnya? Yesus itu apa tuh? Tuhan, Mesias anak Allah yang hidup. Loh, Mesias anak Allah yang hidup loh Bapak Ibu. Dibatek, diseneni guru ojo ngomong ngono loh. Pantas gak? Gak pantas. Halo, betul Bapak Ibu? Karena terlalu familiar, lali batas-batas sih. Sakarepe dhewe memperlakukan orang lain.
Enggak semua loh Bapak Ibu guyonan atau kita ini untuk semuanya itu bisa diterima dengan orang lain gitu ya. Ada orang yang kalau istilah zaman sekarang itu ada orang yang kesabarannya itu mungkin tebel, ada yang mungkin kesabarannya setipis tisu Bapak Ibu. Tahu tisu? Nah, kesabarannya setipis tisu gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Kita kan enggak pernah tahu. Alangkah baiknya untuk kita benar-benar kenal orang lain, dekat dengan orang lain. Untuk kita bisa ngerti sama orang lain. Dan ini, untuk tidak jadi batu sandungan. Jangan terlalu familiar. Walaupun itu teman dekatmu, hormati privasinya. Hormati apa yang jadi prinsipnya. Hormati apa yang dia lakukan. Kalau itu salah, ingatkan dengan baik. Kalau sudah diingatkan, tidak mau, ya udah. Kita sudah ingatkan, betul? Itu sudah tergantung masing-masing orang. Tapi please, untuk kita ini supaya tidak jadi batu sandungan, jangan terlalu familiar. Sedekat apapun Bapak Ibu, kita dengan orang. Karena kalau kita terlalu familiar sama orang, nah kita semakin dekat untuk jadi batu sandungan. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Hari ini firman Tuhan mengatakan untuk setiap kita yang di tempat ini, biarlah kita ini jadi orang yang jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi orang yang bawa pengaruh positif buat orang lain. Tidak jadi orang yang toksik, tidak jadi batu sandungan buat saudara kita. Batu sandungan bukan hanya soal marah, bukan hanya soal tersinggung atau sakit hati. Tapi juga kita ini tidak membuat orang lain itu keluar dari kehendak Tuhan atau keluar dari kebenaran. Karena mungkin tingkah laku ataupun karena perkataan kita. Yuk saya tahu, tidak ada yang sempurna. Masih belum ada yang sempurna. Tapi kita yang mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, itu mau semakin hari untuk semakin disempurnakan. Amin Bapak Ibu. Yuk mari sama-sama kita belajar untuk jadi orang yang tidak jadi batu sandungan. Untuk jadi orang yang jadi berkat. Untuk orang yang bawa dampak positif dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan saya percaya ketika engkau jadi berkat Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika engkau jadi berkat buat orang lain, Tuhan juga akan memberkati engkau. Amin. Amin, semuanya percaya? Amin. Percaya pada janjinya Tuhan? Percaya pada firman Tuhan? Amin, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Mari